Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak keberatan jika nantinya turut dipanggil KPK saat menjelaskan pemeriksaan Hasto oleh KPK. Mega bahkan menyebut nama penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti. Hal itu disampaikan saat Megawati menjabarkan soal negara, taat hukum dan juga meritokrasi dengan memberi contoh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang datang untuk memenuhi panggilan KPK. Mega sempat menanyakan apakah Hasto berani datang dan menyebut nama penyidik yang memeriksa Hasto, yaitu AKBP Rosa. Bahkan Mega bilang tidak takut jika setelah ini turut dipanggil oleh penyidik KPK. Lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo, toh, aku bilang. Ya datang lo, ini bu. Terus apa sih yang mandiri kamu bu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa, yo. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, aku datang ngadepi aku. Lo lah iya lah, gila orang yang bikin KPK itu saya loh. Dan saudara, untuk mengulas apa sih sebenarnya maksud dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengungkit pemeriksaan Hasto Kristianto di depan kadernya, kita bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Saya ke Bang Andre dulu nih. Tadi udah sama-sama kita dengarkan nih Bang, pernyataan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri begitu. Ini seterganggu itukah dalam tanda kutip sehingga akhirnya disinggung lagi, disampaikan lagi, bahkan disampaikan bahwa wah kalau saya dipanggil tidak takut, bahkan memention begitu nama penyidik KPK. Gini Yasir, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu harus kita lihat di dalam konteksnya. Konteks pembicaraan secara utuh apa yang disampaikan. Nah, kita tahu Ibu Mega itu adalah politisi yang konstitusionalis, taat hukum, dan beliau selalu berpegang pada aturan-aturan, norma-norma hukum dan etik yang berlaku. Baik itu sebagai di dalam partai, termasuk juga ya ketika bicara tentang kenegaraan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu di depan kader dan dia mulai dengan menyampaikan tentang ya sebagai pemimpin itu kita ya berpegang pada komitmen kebangsaan yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Banyak hal yang beliau singgung di situ. Beliau juga singgung ya nama Pak Jokowi secara langsung bahwa beliau pernah menyampaikan memberikan pesan itu kepada Pak Jokowi. Ketika ya di dalam pertemuan-pertemuan mungkin jauh-jauh sebelum itu juga menyampaikan pesan itu kepada Mas Ganjar ketika sebelum ditetapkan sebagai calon presiden. Nah, KPK itu adalah salah satu contoh peristiwa yang beliau singgung di dalam konteks soal hal yang berkaitan dengan taat hukum. Beliau bahkan sering ya di dalam pertemuan-pertemuan di internal partai menyampaikan bahwa dulu ketika ya masih zaman PDI, zaman dulu beliau juga pernah dipanggil oleh jaksa pada waktu itu dan diinterogasi. Beliau datang gitu. Beliau taat hukum, taat pada aturan main yang ada. Persoalan hal yang menjadi catatan di sini adalah berkaitan dengan KPK, kita jangan menggunakan hukum itu sebagai alat politik. Oke, Anda melihatnya seperti itu, Bang? Ya, itu poin bahwa abuse of power itu sangat mungkin terjadi dilakukan oleh penguasa yang menggunakan hukum sebagai alat kepentingan kekuasaannya. Bang Andre, maaf saya potong. Dengan kata lain, apakah ini ada juga isyarat begitu PDI Perjuangan juga melihat bahwa ini tengah dibidik oleh KPK atas kasus yang sedang diutus? Ya, saya kira ini barang ini kan dari berapa tahun yang lalu kan. Tahun. Kalau mau tangkap ya ini kan urusannya KPK kan menangkap
saudara Harun Masiku itu gitu kan. Oke. Kenapa nggak ditangkap gitu. Tapi tiap kali kalau ada ini ya itu diungkit lagi gitu. Artinya ya, dan Mas Hasto sebagai ya dalam tanda petik ya instrumen korban yang mau dicari sebagai alasan gitu. Oke, apa Nah, yang pesan juga pesan jadi dari apa yang sorotan dipesan akhirnya? dari Ibu Mega tadi itu gitu. Menggunakan hukum, menggunakan perangkat hukum, aparat hukum sebagai alat kekuasaan. Tapi yang jadi sorotan juga ini akhirnya jadi perbincangan publik sampai di-mention begitu nama penyidiknya AKBP Rosa ini. Kenapa Ya, akhirnya di-mention begitu? Penyidik itu kan hanya alat, instrumen yang digunakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin mereka mau cari ruang, cari kesempatan. Tapi poinnya itu proses hukum itu harus berjalan sesuai dengan prosedur. Nah itu yang ya tidak terjadi gitu, atau seringkali itu dilanggar oleh para penegak hukum sendiri gitu di dalam proses-proses ini gitu, proses penegakan hukum, tapi tidak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum itu sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan. Dari situ kelihatan bahwa hukum itu hanya sebagai alat untuk kekuasaan gitu. Oke, Anda juga melihat hal yang sama? Gimana, Bung Yudi? Ya, memang kasus Harun Masiku ini kan tidak akan pernah tuntas sampai Harun Masiku itu tertangkap. Kita tahu kan statusnya kan sudah menjadi tersangka, kemudian ini penyidikan, dan kemudian dia buron selama 4 tahun lebih ini ya, 4,5 tahun sampai mau akhir masa jabatan pimpinan periode ini. Dan kita tahu bahwa tidak pernah tertangkap. Selalu kemudian tadi benar dikatakan oleh Pak Hugo ya, itu pasti naik turun karena memang nggak pernah tertangkap. Saya sepakat sebenarnya bahwa kalau misalnya Harun Masiku KPK tidak segera ditangkap, sampai kapanpun ini akan selalu dikatakan politis, ya kan? Sah-sah saja ketika dikatakan seperti itu. Namun ya bagi saya bahwa sekarang ini kan penyidik sedang berusaha untuk mencari Harun Masiku, kemudian mencari berdasarkan alat bukti ataupun keterangan ataupun dokumen yang mereka miliki, termasuk kemudian kita tahu mereka melakukan penggeledahan, memeriksa kembali saksi yang sebenarnya sudah pernah mereka periksa juga, seperti Pak Hasto, kemudian kemarin Wahyu Setiawan, sudah bisa juga. Kemudian ketika dilakukan penyitaan, saya pikir penyidik ya merasa menduga di situ ada sesuatu ya di dalam alat komunikasi tersebut. Tapi ini kan ada nama yang disebut secara khusus begitu. Ya. Kalau kita lihat kan ini kan ada nama penyidik yang disebut secara khusus begitu, ya, yang disampaikan oleh Ketum PDIP ini. Saya kenal sama Mas Rosa Purwobekti ya, dia merupakan sahabat saya yang selama saya waktu di KPK ya, dan sudah banyak menangani kasus besar. Saya pikir ya memang dia kan menjadi kasatgas penyidikan ya di kasus Harun Masiku ini, karena memang dia adalah leadernya. Tapi gini, saya sepakat juga dengan Pak Hugo ya, bahwa sebenarnya kan Rosa Purwobekti ini kan dia bekerja atas nama, dasar, dan perintah dari pimpinan KPK. Menurut saya dia sudah melaksanakan tugasnya lah dengan baik. Sekarang ketika kemudian namanya saya lihat kan sering dilaporkan, kemudian juga kemarin disebut oleh Ibu Mega. Saya pikir sebenarnya kalau mau ditarik itu lebih ke pimpinannya lah. Begitu. Jadi Anda membacanya ini bukan menyasar pada penyidiknya, tapi lebih kepada Ketum PDIP ini ingin menyindir pemimpin ataupun pimpinan dari KPK. Betul, harusnya ini adalah pimpinan KPK. Karena apa? Karena Rosa bekerja atas dasar sprindik. Ingat, di KPK banyak kasatgas, belasan kasatgas. Tetapi pimpinan KPK kemudian memberikan sprindiknya itu kepada Rosa. Kalau misalnya Rosa nggak diberikan sprindik, ya kan, tentu dia tidak akan bisa bekerja untuk menangani kasus Harun Masiku. Yang terakhir adalah bahwa ketika kemudian Rosa dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dianggap kemudian ada sesuatu hal yang misalnya
diduga melanggar prosedur dan sebagainya, ya saya pikir kan banyak salurannya dan itu kan sudah dilakukan. Saya pikir sampai saat ini tentu Rosa juga nggak akan sembarangan lah, apalagi ini kasusnya menarik perhatian publik yang artinya disorot, sehingga saya yakin bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rosa setidaknya pasti dia sudah mengukurnya. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rosa ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pimpinan KPK. Sehingga Tanggung jawab KPK dari yang pimpinan harusnya- KPK, karena ini akan menjadi pertanyaan publik gitu, pertanyaan kita semua. Kok bisa begitu sampai saat ini Harun Masiku kok belum ketangkap juga begitu? Jika kita kaitkan ini, banyak yang akhirnya mengaitkan ini ada unsur politis di sana. Anda melihatnya seperti apa, Bung Andre? Saya kira ya itu tidak perlu ditanyakan lagi. Memang kalau kita lihat dari proses perjalanan cerita ini kan jadi ya seperti itulah yang terjadi dalam. Berarti Anda sepakat begitu, tidak ditangkapnya Harun Masiku, kemudian pemeriksaan Hasto dan juga Bu Mega juga bilang bahwa siap diperiksa, ini nih kental dengan nuansa politik. Ya sih, kemarin kan ya salah seorang komisioner menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ditangkap. Mana sekarang? Terus kemudian katanya sudah pernah tahu bahwa itu dia ada di sebuah pulau di Filipina, kemudian dia menjadi guru bahasa Inggris. Artinya sudah sedetil itu identifikasinya. Oke, Bung Andre, apa nggak sebenarnya yang ditunggu oleh PDIP sehingga akhirnya di mention lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Hasto, kemudian mention nama penyidik. Apa yang ditunggu PDIP dari aksi ataupun sikap dari KPK? Bukan ditunggu PDI Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu mau menyampaikan bahwa ini adalah abuse of power. Oke. Ada abuse of power di situ ya? Ini adalah pesan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik. Ada penyalahgunaan kekuasaan begitu. Mas Yudi, tanggapannya? Ya, singkat aja. Memang kalau disampaikan seperti itu, ya itu hal yang wajar. Karena pimpinan KPK pun seperti main roller coaster ya. Tarik ulur, seperti tadi membuat statement yang kontraproduktif, ya kan, membiarkan penyidiknya seperti ini gitu kan, yang artinya disebut-sebut dan sebagainya tanpa ada pembelaan. Jadi saya pikir kalau misalnya seperti ini berlarut, Harun Masiku tidak ditangkap dalam jangka waktu, kita tahu pimpinan sekarang kan akan mau diganti ya dalam waktu 1 bulan ini. Dan sekarang kita lihat bahwa ini kan sudah semakin melanda ini, ya kan, kasusnya nih. Jadi kalau misalnya nanti sepi lagi, ramai lagi, jadi wajar lah akan ada persepsi seperti itu. Tapi bagi saya Mas, bahwa kasus Harun Masiku itu tidak akan pernah tuntas sampai Harun Masiku itu ditangkap. Sehingga berarti Bang Yudi maupun Bang Andre sendiri sepakat ya, ini akan terjawab jika Harun Masiku segera ditangkap oleh KPK ya? Betul, itulah kunci jawabannya, Mas. Baik, terima kasih. Soal itu urusan KPK ya. Oke, kita nantikan ya apa kelanjutan dari. Jangan kemudian menggunakan KPK sebagai alat politik gitu. Dan siapa yang berwenang terhadap KPK ini kan undang-undang KPK yang baru kan kita tahu semua siapa yang kita. Baik. Ya, kita nantikan seperti apa ya. Ini kelanjutan dari penyidikan dari kasus Harun Masiku ini. Terima kasih Bang Andre Hugo Pereira yang telah bergabung bersama kami, dan juga ada Bang Yudi yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Oke. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy Permadi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Hashim Asyari sebagai Ketua KPU setelah terbukti melakukan tindak asusila. KPU punya tugas berat memastikan proses Pilkada 2024 berjalan dengan baik.